bencana yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera Tribuners. Jadi pemerintah Aceh ini dikabarkan memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 25 Desember 2025. Sebelumnya, masa tanggap darurat ini akan berakhir pada 11 Desember 2025 atau pada hari ini. Dan kemudian Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang sering disapa dengan Mualem menyampaikan bahwa perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi diperlukan nih karena beberapa alasan mendasar. Jadi beliau ini menyatakan bahwa penanganan masih membutuhkan kerja yang intensif, terpadu dan terkoordinasi nih, baik untuk evakuasi, kemudian distribusi logistik maupun pembenahan kerusakan jalan dan juga jembatan. Dan perpanjangan status ini Tribuners ditetapkan berlaku 14 hari mulai 12 Desember sampai 25 Desember 2025. Dan ini nantinya juga dapat diperpanjang maupun dipersingkat gitu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan nih Tribuners kondisi bencana saat masih membutuhkan penanganan secara intensif gitu ya dan terintegrasi serta terkoordinasi pula gitu dan konektivitas serta penanganan kerusakan berbagai fasilitas sosial akibat bencana yang terjadi. Dan seiring dengan itu nih Tribuners ada juga mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD Tribuners yang belakangan ini menyentil ya hal yang terjadi terkait kerusaknya hutan ya, terus kemudian mengakibatkan bencana-bencana besar gitu yang baru-baru ini terjadi. Jadi Mahfud MD ini menduga Tribuners kerusakan hutan besar-besaran di wilayah Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini tidak lepas dari praktik pembalakan Tribuners yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Baik itu pembalakan liar ataupun pembalakan dengan izin namun tak terkontrol. Akibatnya banjir dan longsor kemudian yang menyapu bersih puluhan kabupaten di wilayah tersebut. Dahsyatnya bencana banjir, Tribuners dan juga tanah longsor ini seketika menjadi tamparan ya bagi pemerintah dan juga masyarakat Indonesia nih buat lebih sadar lagi akan pemeliharaan lingkungan. Dan dalam sebuah wawancara program Terus Terang nih Tribuners yang diunggah di kanal YouTube beliau sendiri, Mahfud MD Official nih pada Selasa 9 Desember, mantan Menteri Hukum itu menyampaikan bahwa pelaku perusakan hutan secara hukum nih bisa dipidana nih Tribuners. Baik itu atas nama individu, korporasi maupun aparat pemerintah yang pernah menerbitkan izin sekalipun. Nah, jadi ini pernyataan dari Mahfud MD ini seolah menjadi ini ya bisa menenteramkan hati rakyat gitu ya. Nah, tapi nih Tribuners Mahfud ini juga menegaskan hukum sudah sangat jelas gitu ya, mengatur pidana bagi pelaku pembalakan liar dan merusak hutan negara. Jadi menurutnya penyelidikan tidak hanya berhenti nih pada pelaku lapangan aja, tapi harus menelusuri siapa sih yang ngasih izin gitu kan, yang memungkinkan aktivitas ilegal itu terjadi. Dan di waktu yang sama nih, pemerintah dan juga aparat penegak hukum ini juga bisa menarik ke belakang, membuka penerbitan izin-izin di masa lampau yang kemudian menimbulkan kerusakan hutan. Mahfud MD juga menyinggung nih soal pola yang sama seperti kasus perambahan hutan sawit yang belakangan mulai dibongkar negara. Namun yang menjadi tantangan nih Tribuners Mahfud MD ini menyoroti soal apakah nantinya aparat penegak hukum ini berani nih buat mengusut masalah ini. Jadi beliau menyatakan nih tinggal KPK, Kejaksaan Agung dan juga kepolisian berani enggak gitu buat menarik lagi ke belakang. Dulu gimana sih kok sampai keluar izin kayak gitu? Kemudian apa batasan-batasannya? Dan sama dulu ini dengan perambahan hutan dari sawit gitu ya yang menjadi hutan negara yang sekarang sudah mulai diselesaikan. Kemudian Mahfud MD juga menyoroti nantinya siapa yang dulu mengeluarkan izinnya gitu terus indikasi apa gitu bisa dikeluar sehingga bisa dikeluarkan izin tersebut siapa yang ngurus lewat pintu mana aliran dana dan lain sebagainya gitu Tribuners jadi banyak sekali yang disoroti oleh Mahfud MD tapi ya beliau ini juga pesimis juga ya Tribuners ada pesimisnya gitu apakah nantinya para negara penegak hukum ini mau membongkar kasus ini pasalnya nih di dalam kasus pembongkaran jaringan izin dan korupsi tentu bakal melibatkan banyak kepentingan gitu. Jadi beliau
memperkirakan nih kayaknya agak susah juga nih gitu ya untuk mengharapkan aparat penegak hukum yang sekarang ini untuk melacak hal tersebut gitu. Dan kondisi ini kemudian menyebabkan upaya penanganan di lapangan ini kerap justru melibatkan TNI gitu Tribuners. Meski secara aturan nih penanganan hukum terkait perizinan hutan adalah ranah dari kepolisian, kejaksaan dan juga KPK. Tapi menurut Mahfud MD, keterlibatan TNI dalam penanganan kasus hutan ini sah-sah aja sih Tribuners. Apalagi jika aparat penegak hukum sipil tidak menjalankan perannya secara optimal. Dan seiring dengan itu, Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipidder Barreskrim Polri ini menaikkan status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga, Tribuners, Tapanuli Selatan nih, hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ke tahap penyidikan. Jadi hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni, kepada wartawan nih pada Rabu 10 Desember 2025. Jadi tadi yang disampaikan tuh ada alat bukti-bukti gitu Tribuners yang sudah ditemukan di lapangan. Kemudian ditemukan di hulu sebagai sumber kayu-kayu tersebut. Kemudian Kasubakops di Tipiter Barreskrim Polri Kombes Pol Freddia ini juga menuturkan nih Tribuners bahwa pihaknya bersama Polda Sumut, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BPDAS, dan BPN ini juga dalam proses pengungkapan gitu ya. Jadi menurutnya ditemukan perubahan bentang alam yang signifikan nih sebelum dan sesudah bencana banjir menerjang kawasan itu. Kemudian 2 jembatan, Garuga dan Anggoli juga tersapu arus deras ya Tribuners. Dan di mana jalan penghubung yang sebelumnya utuh ini kemudian berubah menjadi aliran sungai yang baru. Pemeriksaan lapangan ini memperlihatkan penumpukan kayu di sejumlah titik nih, terutama di sekitar kilometer 6 dan juga kilometer 8. Bukan lahan besar juga tampak jelas dari citra udara nih Tribuners disertai dengan longsor yang dianggap tidak terjadi secara alamiah. Kombes Freddia juga mengatakan nih bahwa tim gabungan menemukan 1 bulldozer dan juga 2 ekskavator nih yang ditinggalkan tanpa operator. Dan kini tim penyidik tengah mendalami operatornya dalam kegiatan itu. Kemudian juga 2 alat berat tersebut diamankan oleh pihaknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.